Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu untuk rahmat kehidupan yang terhadiah dan terberi bagi kami. Inilah anugerah terbesar dalam diri kami, putra-putri kekasih-Mu. Hari baru ini kami mau jalani dan hidupi dengan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kami mohon kepadamu, hadirlah senantiasa bersama kami. Temanilah kami sepanjang usaha dan karya serta aktivitas kami sepanjang hari ini. Buatlah kami agar kami semakin teguh dalam iman kepadamu dengan terus-menerus membaharui diri dalam ungkapan tobat, penuh penyerahan diri kepadamu, dan percaya bahwa kebaikanmu akan senantiasa mengalahkan kejahatan dalam diri kami, dalam setiap usaha kami untuk menunaikan kebaikan itu kepada sesama. Kami mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang meninggal karena COVID-19, dan bagi mereka yang sedang dirawat, semoga mereka pulih lagi. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Rahmatilah mereka dengan kurnia cinta-Mu. Teristimewa Pastor Ranatus dari Horan yang berulang tahun pada hari ini. Jagalah imamu agar ia tetap setia dalam menapaki panggilan yang sudah Kau tanamkan dalam hidupnya, dan bahagia dalam setiap usaha, karya, dan pelayanannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berefleksi bersama Sang Sabda kehidupan. Kita melangkah bersamanya, mengayuh iman kita dalam spirit dan semangat tobat, serta percaya bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Kita membaca dari Sabda Allah sebelum kita merenungkan bersama untuk mengambil saripati dari Sabda Allah dan menjadi pegangan serta suluk langkah hidup kita. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, pencinta sabda Allah yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk bermenung bersama, berefleksi bersama, menghayati iman kita di dalam spirit tobat, pembaharuan diri, untuk semakin percaya bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan bila kita melangkah bersama Allah. Kita berangkat dari pengalaman Hosea, nubuat Hosea bagi Israel. Hari ini penghukuman dialami Israel dinubuatkan oleh Hosea bahwa hukuman itu terjadi karena dosa. Hukuman adalah langkah Allah mengembalikan miliknya, yaitu Israel yang telah dipilihnya. Dan kewajiban yang harus dilakukan Israel sebagai umat pilihan adalah berjalan di jalan Allah. Bila Israel mau berjalan pada jalan Allah, maka Israel harus berbalik pada Allah dengan berjalan bersama kehendaknya. Hosea menyerukan Israel mesti bertobat dan menyesali kesalahan, meski pemulihan hubungan adalah hak Allah semata-mata, sedangkan bertobat adalah kewajiban umat. Panggilan untuk bertobat mestinya terus-menerus didengungkan, karena manusia mempunyai sifat lengah dan gampang tergelincir. Mengapa harus terus-menerus? Karena manusia harus terus-menerus mempertahankan kesetiaan pada Yahweh. Artinya, manusia mesti berjalan pada jalan Allah. Pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia telah Allah lakukan melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Karena itu, kita selalu dituntut untuk bertobat, membaharui diri terus-menerus. Pertobatan tidak boleh dianggap sebagai jalan mencapai damai sejahtera, tetapi supaya damai sejahtera terpelihara di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kehidupan kita. Adakah akses-akses dosa dalam hidup kita? Baik berupa ketidaktenangan hati, kegagalan demi kegagalan dalam usaha yang kita lakukan. Jika masih ada, baiklah kita meminta kepada Allah untuk mematahkan akses itu dan memberikan kekuatan agar kita dapat menanggungnya. Satu yang pasti, orang baik selalu berhadapan dengan pengalaman kesulitan dan penolakan. Tapi kalau kita bertahan, Roh Allah menyertai kita untuk terus maju dalam kebaikan. Itulah yang dikumandangkan Injil hari ini. Injil hari ini menunjukkan bagi kita hal di atas. Injil mengisahkan bagaimana orang yang berpegang pada kebenaran dan Tuhan mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan diserahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Bisa dikatakan orang baik selalu tidak mendatangkan kenyamanan bagi yang melakukan kejahatan dan dosa. Mengapa? Karena kejahatan mereka akan ditelanjangi sehingga orang menjadi malu. Yesus meneguhkan para murid agar tetap setia dan bertahan dalam penganiayaan dan penolakan. Sebab ada saatnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Maka sikap yang perlu kita kembangkan adalah cerdik dan tulus. Cerdik berarti menggunakan daya akal budi untuk bertahan hidup, termasuk menghindari sumber konflik. Sementara tulus berarti tetap menghendaki agar orang selamat. Penganiayaan dan penderitaan tidak hanya terjadi pada zaman Yesus, tapi berlangsung sampai sekarang. Teristimewa di zaman media sosial semakin menggeliat dengan perkembangan ilmu teknologi elektronik yang makin pesat ini. Kita bisa mengetahui bagaimana penderitaan umat manusia.
Maka kita mendukung mereka dengan doa agar mampu bertahan dan dalam situasi dan tidak putus asa. Situasi sulit ini mesti tidak menjadikan mereka putus asa, melainkan setia dan percaya bahwa Roh Allah akan menggerakkan mereka untuk mengatakan, atau Roh Allah akan menyertai kita, menggerakkan kita untuk mengatakan dan mengutamakan kebaikan daripada berbelot dan mengikuti kejahatan. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.